Sebuah ungkapan Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalis rahimahullahu taala sangat berkesan di hati saya, yang menyatakan bahwa khalifah dan jemaat adalah dua nama dari satu wujud yang sama. मेरे दिलबर हो तुम, मेरे दिलबर हो तुम, मेरे दिलदार भी, मेरे दिलदार भी, तुम मेरे यार हो और मेरा प्यार भी, तुम पे मरता भी हूँ, तुमसे Jemaat Ahmadiyah memiliki nikmat khilafat yang sungguh agung. Inilah nikmat yang di bawah naungannya orang-orang Ahmadi di setiap era khilafat senantiasa menyaksikan kemajuan-kemajuan rohani serta tanda-tanda pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala. Hubungan ini bukan sekedar bersifat kolektif, bahkan setiap Ahmadi pun memiliki hubungan yang sangat pribadi dan penuh kasih sayang dengan khilafat. Hubungan yang melaluinya ia berbagi suka dan duka bersama khalifah, dan melaluinya pula ia mengupayakan perbaikan dirinya. Marilah kita menelaah beberapa peristiwa yang menyegarkan iman mengenai hubungan yang unik ini. पे मरता भी हूँ, तुम मेरी जीत हो। Pertama-tama, marilah kita menoleh ke masa awal khilafat, ketika sistem yang penuh berkah ini dimulai melalui Hadrat Khalifatul Masih Al-Awwal radhiyallahu anhu. Istri Hadrat Chaudhry Hakimdin radhiyallahu anhu suatu ketika tengah merasakan sakit yang sangat hebat ketika hendak melahirkan anak pertamanya. Dalam keadaan tak berdaya, Chaudhry Sahib pun pergi ke rumah Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada penjaga, apakah bisa mulakat dengan huzur? Penjaga menjawab dengan negatif. Namun, di dalam rumah, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu mendengar suara itu dan bertanya, siapa itu? Penjaga menjawab bahwa Chaudhry Hakimdin, pegawai asrama, telah datang. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu bersabda, persilahkan masuk. Maka Hadrat Chaudhry Hakimdin radhiyallahu anhu pun menceritakan seluruh perkaranya kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu. Beliau memohon doa untuk kemudahan persalinan. Huzur masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dengan membawa sebuah kurma. Beliau berdoa atas kurma itu, lalu memberikannya kepada Chaudhry Hakimdin dan bersabda, berikan ini kepada istri Anda untuk dimakan. Dan ketika anak Anda telah lahir nanti, kabari saya. Maka terjadilah demikian. Chaudhry Hakimdin memberikan kurma itu kepada istrinya, dan dengan karunia Allah Ta'ala, tidak lama kemudian, persalinan pun terjadi. Setelah persalinan, terlintas dalam benak Chaudhry Hakimdin bahwa kini tidak sepantasnya lagi mengganggu huzur untuk kedua kalinya. Tidak sepantasnya membangunkan huzur kembali. Oleh karena itu, beliau berpikir untuk memberitahukan kabar itu nanti saja. Maka ketika waktu fajar tiba dan Chaudhry Hakimdin pergi menemui huzur, huzur pada saat itu sedang berwudu. Chaudhry Hakimdin menyampaikan kabar bahwa huzur, seorang anak perempuan telah lahir. Huzur radhiyallahu anhu bersabda, Anda sudah memberikan kurma itu kepada istrimu, dan setelah itu Anda tidur dengan tenang. Seandainya Anda mengabari saya pun akan bisa beristirahat. Namun, sepanjang malam saya terus berdoa untuk istri Anda. Inilah kasih sayang yang dimiliki para khalifah terhadap para pengikutnya.
Ketika Chaudhry Hakimdin sedang menceritakan peristiwa ini, air matanya mengalir tanpa tertahan. Beliau berkata, betapa jauhnya antara Hakimdin seorang pion dengan Nuruddin yang agung. Alhamdulillah. Apakah ada pemimpin duniawi yang dapat memberikan contoh kasih sayang seperti yang terjalin antara Khalifah Jemaat Ahmadiyah dengan jemaatnya? Rangkaian kasih sayang dan kelembutan ini tampak semakin meluas pada era khilafat berikutnya. Masa khilafat Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu yang berlangsung selama 52 tahun, di mana khilafat berpindah dari Qadian ke Rabwah, di satu sisi penuh dengan kemajuan bagi para Ahmadi, dan di sisi lain senantiasa menjadi penawar duka mereka. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, apakah ada perbedaan antara kalian dengan mereka yang telah berpaling dari khilafat? Tidak ada perbedaan sedikit pun. Namun tidak, ada satu perbedaan yang sangat besar, yaitu bahwa bagi kalian ada seseorang yang menyimpan kepedihan kalian, yang mencintai kalian, yang menganggap duka kalian sebagai dukanya sendiri, yang merasakan penderitaan kalian sebagai penderitaannya sendiri, yang berdoa kepada Allah untuk kalian. Namun bagi mereka, yang telah berpaling dari jemaat, tidak ada yang demikian. Ia, yakni khalifah, memikirkan kalian, merasakan kepedihan kalian, dan ia terus merintih di hadapan Tuhannya demi kalian. Namun bagi mereka, tidak ada yang demikian. Jika seseorang memiliki satu orang yang sakit, ia tidak dapat tenang. Namun dapatkah kalian membayangkan keadaan seseorang yang bukan ribuan, melainkan jutaan orang yang sakit berada dalam tanggungannya? Maka kebebasan kalian tidak berkurang sedikit pun. Ya, bagi kalian, seorang yang bebas seperti kalian juga telah dibebani dengan tanggung jawab yang sangat besar. सभी असीरों का रुस्तगार रहबर शफकत का आली पैकर उल्फत में मिस्ले मादर. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu meninggalkan putra kandungnya sendiri di Qadian demi menjaga desa itu, dan datanglah suatu masa ketika surat menyurat Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berlangsung dengan putra-putrinya. Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalis yang pada waktu itu adalah Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib rahimahullah ta'ala bertugas mengawasi penjagaan Qadian. Beliau adalah putra sulung Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dan Hadrat Muslim Maud dalam sebuah suratnya juga memberitahu putra sulungnya, yakni Mirza Nasir Ahmad Sahib, bahwa boleh jadi ada pula rencana dari pihak yang bermusuhan, yakni umat Islam yang pada masa itu saling berhadapan satu sama lain dalam peristiwa pembagian India, dan dari mereka itulah ancaman itu datang untuk menyerang Qadian. Pada kesempatan itulah Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menuliskan hal ini dalam suratnya, dan Mirza Mubarak Ahmad Sahib menyebutkan hal ini dalam kitabnya, bahwa Huzur pun menuliskan perkara ini dalam suratnya, bahwa semua putra-putra saya yang berada di sana, apabila datang saatnya mereka harus mengorbankan jiwa mereka, maka dalam mengorbankan jiwa itu, hendaklah di wajah mereka terdapat senyuman, dan tiada rasa takut sedikit pun. Dan inilah pengorbanan yang Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu persembahkan demi putra-putranya, demi jemaat, demi pusat jemaat. Maka demi jemaat, demi segenap anggota jemaat, demi harta benda jemaat, dan demi kepentingan jemaat, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tidak hanya mempersembahkan dirinya sendiri secara pribadi, bahkan beliau pun tidak segan-segan mempersembahkan putra-putranya sendiri untuk berkorban. Inilah teladan yang Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu letakkan di hadapan kita untuk para anggota jemaat dan demi kepentingan jemaat. Hadrat Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib menceritakan bahwa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah memesan dari sebuah desa di UP tempat karpet-karpet ditenun di atas alat tenun, lalu memberikan satu karpet kepada setiap rumah. Baru beberapa hari berlalu, seorang wanita Ahmadi yang sudah lanjut usia dari sebuah desa di sekitar Qadian datang menemui ayahanda, yakni Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, mengenakan khedar, berkaki telanjang, dengan kaki berlumur tanah. Saat itu Hadrat Muslim Maud sedang duduk di ruangan yang sama
tempat karpet itu terhampar, wanita itu masuk langsung ke dalam ruangan tanpa canggung. Sementara itu, seseorang dari dalam rumah merasa keberatan karena wanita itu masuk dengan kaki penuh tanah ke atas karpet. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun pandangan tajam Hadrat Muslim Maud segera menangkap bahwa sikap itu telah dianggap tidak berkenan. Beliau tidak dapat membiarkan hal itu. Huzur memanggil seorang pelayan perempuan dan berkata, "Angkat karpet ini dari sini sekarang juga dan buang keluar." Lalu bersabda bahwa karpet yang menghalangi jalan saya dan jalan orang-orang miskin dari jemaatku tidak dapat dihamparkan di rumah ini. कारस्तगारो रहबर शफकत का आली पैकर उल्फत में मिस्ले मादर. Kini kita beralih ke era khilafat yang ketiga, rahimahullah, di mana hubungan ini dipersembahkan kepada dunia dengan cara yang baru. Nasir Ahmad, Anda adalah pemimpin tertinggi gerakan Ahmadiyah. Peranan apa yang dimainkan gerakan ini dalam Islam? Gerakan ini memainkan peranan berikut. Kami meyakini bahwa Imam Mahdi telah datang untuk menciptakan kondisi perdamaian di dunia ini. Kami percaya pada persamaan seluruh manusia di bawah supremasi hukum dan kami menentang segala bentuk penindasan. Dan bagaimana Anda menjalankan misi Anda di Eropa? Kami berusaha memenangkan hati manusia. पे तेरी राह में गुलाब रहे कदम कदम पे तेरी राह में गुलाब रहे. Sebuah peristiwa yang dikisahkan langsung oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits rahimahullah. Beliau bersabda bahwa seorang dari Rabwah telah mengirimkan surat kepada saya yang menyatakan bahwa 2 orang kerabatnya telah dijatuhi hukuman mati. Adapun pelaku kejahatan yang sebenarnya telah lolos, sementara mereka yang sejatinya bukan pelaku justru dijatuhi hukuman mati. Secara lahiriah, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Maka saya pun menulis bahwa saya akan berdoa. Allah Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Kemudian beberapa hari kemudian, saya menerima surat bahwa atas kurnia Allah Ta'ala, pengadilan telah membebaskan mereka dari tuduhan kejahatan tersebut. Alhamdulillah. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah bersabda bahwa pada tahun 67 di Copenhagen, Denmark, beberapa pendeta Kristen datang menemui saya. Salah seorang dari mereka bertanya kepada saya, "Apa kedudukan Anda dalam jemaat Ahmadiyah?" Saya menjawabnya bahwa menurut saya pertanyaan Anda tidak tepat karena kami berpandangan bahwa imam jemaat Ahmadiyah dan jemaat Ahmadiyah itu sendiri adalah 2 nama bagi satu hal yang sama, yakni khalifah dan jemaat. Keduanya bersatu membentuk satu wujud. Oleh karena itulah tugas khilafat adalah berusaha menghilangkan penderitaan jemaat. Khalifah berdoa untuk Anda. Terkadang khalifah menghadapi keadaan sedemikian rupa sehingga selama berminggu-minggu ia berdoa untuk Anda sepanjang malam. Seperti pada keadaan tahun 74 yang mengharuskan beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Menurut saya, selama 2 bulan saya sama sekali tidak dapat tidur. Berbulan-bulan telah berlalu dalam doa-doa. Maka khalifah adalah wujud yang turut merasakan kesedihan Anda dan turut merasakan kebahagiaan Anda. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah tidak diragukan lagi merupakan perwujudan doa bagi para anggota jemaat. मुस्तजाब रहे खुदा करे ये दुआएं भी मुस्तजाब रहे. Di era khilafat yang keempat pun, para hamba terus menerima kasih sayang dan kecintaan dari majikan mereka. Pada masa itu terjadilah peristiwa bersejarah hijrah, sehingga Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, sehari sebelum hijrah dari Pakistan ke London, pada tanggal 28 April tahun 84, setelah salat di Masjid Mubarak Rabwah,
ketika beliau bersabda kepada para anggota jemaat, kami semua berdiri, lalu beliau bersabda, duduklah, maka semua pun duduk. Kemudian Huzur bersabda, saya tidak memanggil Anda, saya tidak mendudukan Anda karena saya ingin berpidato. Saya ingin melihat Anda semua. Mata saya menjadi sejuk dengan memandang Anda. Hati saya merasa tentram. Dan demi Allah, tidak ada seorang ibu pun yang mencintai anaknya sebesar cinta saya kepada Anda. पैगाम आ रहे हैं कि मस्कन उदास है. Alangkah beruntungnya orang-orang Ahmadi yang khalifah mereka mencintai dan menyayangi mereka sedemikian dalam. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, banyak di antara kita yang telah melihat Huzur, mengenal bagaimana perangai Huzur, dan Huzur telah berkali-kali menyatakan melalui MTA di hadapan kita betapa dalamnya kasih sayang beliau terhadap anggota jemaat. Salah satu contohnya terdapat dalam kitab Tarikh Ahmadiyat berkenaan dengan Liberia, di mana pada suatu masa keadaan menjadi sangat genting dan parah, sehingga mubalik kita yang bernama Muhammad Yunus Sahib yang berada di sana menghilang. Dan hilangnya sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun kontak antara beliau dengan jemaat. Ketika tidak ada kontak dengan jemaat, maka Huzur setiap hari menanyakan dari sini, apakah ada kabar darinya, apakah ada informasi tentang dirinya, dan yang didapati hanyalah bahwa tidak ada kontak sama sekali dengan Pak Mubalik tersebut. Huzur sangat gelisah, dan kegelisahan itu pun tampak jelas dari wajah Huzur. Dan orang-orang yang telah melihat Huzur dalam keadaan seperti itu mengungkapkan bahwa dari wajah Huzur tampak jelas kegelisahan yang sangat mendalam, bahwa Pak Mubalik kita yang berada di Liberia untuk meninggikan nama Allah Ta'ala ini tidak dapat dihubungi sama sekali. Dan Huzur sangat gelisah. Maka Huzur pun mengambil langkah dalam hal ini, yaitu segera memberikan sedekah, dan beliau sendiri pun bersedekah. Huzur bersedekah saat itu juga, dan bersabda bahwa sebelumnya pun seorang sahabat kita pernah hilang di Liberia, dan ketika kita bersedekah, maka Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya, dan kita mendapat kabar tentang dirinya. Demikian pula Huzur bersabda bahwa Allah Ta'ala akan memberikan karunia-Nya, dan kita akan bersedekah, serta berdoa kepada Allah Ta'ala, dan tentang Pak Mubalik pun, kita akan mendapat kabar tentang beliau. Maka begitu Huzur bersedekah, 2 atau 3 hari setelah itu, datanglah kabar bahwa meskipun Pak Mubalik telah melewati perbatasan Liberia dalam keadaan yang sangat sulit dan tiba di Sierra Leone, namun Alhamdulillah telah terjalin hubungan dengan jemaat dan Allah Ta'ala telah mengantarkan Pak Mubalik ke Sierra Leone dengan selamat. Dalam hal ini pun sangat jelas bahwa para khalifah tidak hanya memiliki hubungan cinta kasih dengan anggota jemaat, bahkan mereka memikirkan dan mengkhawatirkan mereka layaknya anak-anak mereka sendiri. Tiada terpisah dariku, engkaulah semesta hidupku. Dari kenangan kalian sajalah, percayalah, tersusun rapi kehidupan ini. Wahai mereka yang bersemayam dalam nafasku, bilakah gerangan kau pernah terpisah dariku? Ikatan yang telah Allah jalin akan tetap abadi selamanya. चश्मे हज़ी में आ तो बसे हो मेरे हबीब. Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam suatu kudrat kedua, dan hari ini kita sedang melewati zaman kelimanya. Masa khilafat Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala bin aziz, telah datang membawa kabar gembira tentang kemapanan Ahmadiyah di dunia beserta kemajuan-kemajuan jemaat Ahmadiyah. Dalam masa ini pun, para Ahmadi sedang mengambil manfaat dari berkah-berkah khilafat dengan berbagai suka dan duka bersama pemimpin mereka. Seorang anak bernama Abdurrahman yang menderita penyakit berbahaya, orang tuanya siang dan malam berada dalam kegelisahan serta kesedihan dan penderitaan tentang bagaimana cara mengeluarkan anak mereka dari penderitaan tersebut. Maka ketika Huzuri Anwar ayyadahullahu ta'ala bin aziz sedang melakukan kunjungan ke Jerman, pada hari-hari itu pula para dokter memeriksa anak ini, dan para dokter telah memperjelas kepada orang tuanya bahwa kondisi jantungnya sedemikian rupa
sehingga jantungnya harus ditransplantasi, yakni penggantian jantung sepenuhnya adalah suatu keharusan, selain itu tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan nyawanya. Maka Huzuri Anwar ayyadahullahu ta'ala aziz, pada masa yang sama, itulah masa ketika para dokter menyampaikan hal tersebut kepada anak ini, sedang berkunjung ke Jerman. Orang tua anak ini, sebagaimana layaknya setiap keluarga Ahmadi yang tulus, memiliki keimanan yang teguh dan tidak tergoyahkan terhadap doa-doa Khalifatul Masih, dan mereka senantiasa mencari kesempatan agar kemanapun Huzur Anwar pergi, mereka dapat dengan cara apapun menghadap Huzur Anwar bersama anak mereka. Sehingga pandangan penuh kasih sayang dan kelembutan Huzur Anwar tertuju kepada mereka, dan anak ini dapat mengambil manfaat dari doa-doa Huzur Anwar, serta memperoleh berkat dari karunia Huzur. Maka di salah satu tempat seperti itu, ketika Huzur Anwar sedang melintas, para anggota tim keamanan memandang ke arah mereka. Pandangan Huzur Anwar pun tertuju kepada mereka, dan Huzur mengarahkan perhatiannya kepada anak ini, lalu mendekatinya dan menanyakan keadaan anak ini kepada ayahnya. Dan ketika ayah anak ini memberitahukan bahwa anak ini menderita penyakit jantung, Huzur pun bersabda bahwa pasangkanlah jantung singa kepada anak ini. Kata-kata doa ini terbukti menjadi kata-kata yang begitu ajaib bagi anak ini, karena Huzur ayyadahullahu ta'ala aziz tidak hanya mengucapkan kata-kata ini untuk anak ini, melainkan sebagaimana sudah pasti semua khulafa mendoakan anggota jemaat, mengkhawatirkan anggota jemaat, dan bersedih hati demi mereka. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala aziz tidak hanya mendoakan anak ini selama masa tinggalnya di Jerman, melainkan setelah kembali pun beliau terus mendoakannya, dan salah satu buktinya adalah bahwa Huzur Anwar berkali-kali menanyakan kepada beberapa penanggung jawab di Jerman mengenai kesehatan anak ini, padahal saat itu Huzur sendiri sedang berada di UK, namun Huzur berkali-kali menanyakan kepada beberapa penanggung jawab Ahmadi di Jerman mengenai keadaan dan kesehatan anak ini, bahwa bagaimana keadaannya, dan rangkaian doa pun terus berlanjut karena orang tua anak ini senantiasa menulis kepada Huzur untuk memohon doa, dan mereka juga menulis mengenai kondisi anak tersebut. Dan tibalah pula suatu tahap di mana jantung yang sesuai anak ini, yang cocok untuknya, tidak juga ditemukan. Namun berkat kata-kata Huzur, berkat pandangan penuh kasih sayang Huzur Anwar, dan berkat doa-doa Huzur, ketika Huzur baru saja kembali ke UK, orang tua anak ini menerima telepon dari dokter bahwa jantung yang sesuai untuk anak ini telah ditemukan, yang selama sekian lama tidak juga ditemukan. Dan kini operasi pun dapat dilaksanakan, di mana jantung itu bagi anak ini terbukti menjadi sesuatu yang dapat memberikan kehidupan baru baginya. Maka operasi itu pun dilaksanakan, dan kini alhamdulillah berkat doa Huzur dan berkat perhatian Huzur, Abdurrahman bukan saja telah memperoleh kehidupan, bahkan kini usianya pun telah bertambah, kesehatannya pun telah membaik, dan ia sedang memperoleh keberkahan dari doa-doa yang Huzur Anwar panjatkan untuknya. Khilafat mengubah takdir umat-umat dengan segera, sesuai dengan wahyu ilahi, itulah yang dijanjikan, ia senantiasa bersama. Hanya para anggota jemaat Ahmadiyah sajalah yang hari ini merupakan orang-orang yang beruntung, yang khalifah senantiasa memikirkan mereka. Singkatnya, tidak ada satupun permasalahan yang dihadapi oleh para Ahmadi yang tersebar di seluruh dunia, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan jemaat, yang luput dari perhatian khalifah. Dan demi penyelesaiannya, selain berupaya secara nyata, ia pun senantiasa berlutut di hadapan Allah Ta'ala dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Saya pun demikian. Begitu pula para khalifah sebelum saya. Semuanya telah melakukan hal yang sama. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sebelum tidur di malam hari tidak saya kunjungi dalam angan-angan fikiran, dan baik ketika tidur maupun ketika terjaga, doa pun senantiasa terpanjatkan untuk mereka. जो सबको प्यार से अपने गले लगाता है, दुआ करो वो खजाना कभी न हो खाली.